Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita belajar tentang bilangan berpangkat. Di dalam bilangan berpangkat ini yang pertama akan kita pelajari yaitu bilangan bulat dengan pangkat bilangan bulat positif. Apa itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari sebuah bilangan yang sama. Untuk memahami lebih lanjut, perhatikan bentuk berikut. 3 kali 3 ini adalah bilangan perkalian berulang, sedangkan bentuk pangkatnya adalah 3 pangkat 2. Yang kedua, 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 ini adalah bentuk perkalian berulang, sedangkan bentuk pangkatnya adalah 4 pangkat 5. Dan seterusnya, jika A bilangan rasional dan N bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat N sama dengan A kali A kali A dan seterusnya kali A sebanyak N faktor yang sama, dengan A disebut bilangan pokok dan N disebut pangkat atau eksponen. Untuk memahami tentang bilangan berpangkat ini, perhatikan contoh berikut. Sederhanakanlah 1 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Ada berapa bilangan perkalian berulangnya? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena perkalian berulangnya ada 7, 5-nya ada 7, maka bentuk pangkatnya adalah 5 pangkat 7, atau bentuk sederhananya 5 pangkat 7. Yang kedua, bentuknya adalah 2P kali 2P kali 2P kali 2P. 2P ini dianggap satu bilangan, yaitu sama dengan A. Maka bentuknya 2P 2P kali 2P kali 2P kali 2. Ada berapa 2P-nya? Ternyata ada 1, 2, 3, 4. Maka bentuk berpangkatnya adalah 2P pangkat 4. Yang ketiga, 3 per A dikali 3 per A dikali 3 per A dikali 3 per A dikali 3 per A. 3 per A juga dianggap satu bilangan. Maka ada berapa 3 per A nya? 1, 2, 3, 4. Maka bentuk perpangkatnya atau bentuk sederhananya adalah 3 per A pangkat 5. Yang keempat, hitunglah hasil dari 15 ditambah 3 kali 4 pangkat 3. Maka untuk mencari hasilnya, pertama-tama harus kita lakukan adalah kita jabarkan, kita ubah bentuk perpangkatan menjadi bentuk perkalian berulang. Maka bentuknya akan menjadi 15 ditambah 3 kali 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 kali 4 itu sama dengan 64. Maka bentuknya menjadi 15 ditambah 3 kali 64. 3 kali 64 itu sama dengan 192. Maka bentuknya menjadi 15 ditambah 192. Nah, sama dengan 207. Jadi hasil dari 15 ditambah 3 kali 4 pangkat 3 sama dengan 207. Demikian untuk contoh bilangan berpangkat. Contoh di atas itu adalah bilangan yang pokoknya positif. Sekarang bagaimana jika bilangan pokoknya negatif? Maka untuk bilangan pokok negatif, perhatikan dalam kurung negatif A pangkat N. Jika penulisannya seperti ini, negatifnya ikut dipangkatkan, maka perkalian berulangnya menjadi negatif A kali negatif A kali negatif A dan seterusnya kali negatif A sebanyak N faktor yang sama. Lalu bagaimana dengan hasilnya? Hasilnya tergantung dari nilai pangkatnya atau nilai N-nya. Jika N-nya genap, maka nilainya atau hasilnya positif. Tetapi jika N-nya ganjil, maka hasilnya negatif. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Hasil dari
dalam kurung negatif 5 pangkat 4, maka perkalian berulangnya menjadi negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, negatif kali positif kali negatif positif, maka hasilnya adalah 625 positif. Contoh yang kedua, negatif 7 pangkat 3 sama dengan negatif 7 kali negatif 7 kali negatif 7. Negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, maka hasilnya menjadi 343 negatif atau negatif 343. Contoh yang ketiga, negatif 5 pangkat 4. Perhatikan, di sini tidak ada dalam kurung, maka negatifnya tidak ikut dipangkatkan, yang dipangkatkan hanya 5. Maka perkalian berulangnya menjadi negatif dalam kurung 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 kali 5 kali 5 itu sama dengan 625. Maka sama dengan negatif 625. Perlu diingat, jika bentuk seperti ini negatifnya ikut dipangkatkan, sedangkan yang bentuk seperti ini negatifnya tidak ikut dipangkatkan. Terus bagaimanakah sifat-sifat suatu bilangan bulat berpangkat bilangan bulat terhadap bilangan bulat yang lain apabila diterapkan operasi aritmatika seperti perkalian, pembagian, dan perpangkatan? Untuk menjawab pertanyaan di atas, perhatikan beberapa kegiatan berikut ini. 1. Kita akan mempelajari tentang sifat perkalian. Bagaimana hasil perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama? Untuk melihat hasilnya, perhatikan penjabaran berikut. 1. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 kali 3 sebanyak 2 faktor dikali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3 faktor sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 2 ditambah 3 faktor sama dengan 3 pangkat 5. Jika A bilangan rasional serta M dan N itu bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak M faktor dikali dengan A kali A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Maka sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak M ditambah N faktor. A sama dengan A pangkat M ditambah N. Maka sifat perkalian suatu bilangan berpangkat dapat kita simpulkan jadi A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Untuk memahami sifat berikut, perhatikan contoh penggunaannya. 1. 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 3 itu sama dengan 5 pangkat 4 ditambah 3. Maka sama dengan 5 pangkat 7. 2. 3 pangkat 7 dikali 3 pangkat negatif 5 sama dengan 3 pangkat 7 ditambah negatif 5 sama dengan 3 pangkat 7 dikurang 5 sama dengan 3 pangkat 2. 3. 4 pangkat negatif 3 dikali 4 pangkat negatif 5 sama dengan 4 pangkat negatif 3 ditambah negatif 5 sama dengan 4 pangkat negatif 3 dikurang 5 sama dengan 4 pangkat negatif 8. Selanjutnya sifat yang kedua yaitu sifat pembagian. Bagaimana hasil pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama? Untuk melihat hasilnya, perhatikan jabaran berikut. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 faktor dibagi dengan 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3 faktor. Di sini adalah 3 faktor ini akan membagi yang 5 faktor. Maka yang tersisa adalah 3 kali 3 sebanyak 2 faktor. Sama dengan 3 pangkat 2.
tinggal pangkat 2 itu bisa didapat dari 3 pangkat 5 dikurang 3, atau 3 pangkat 2 itu didapat dari 3 pangkat 5 dikurang 3. Jika A bilang rasional serta M dan N dibilang positif, maka berlaku A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak M faktor dibagi A kali A kali A kali A sebanyak N faktor, sama dengan A kali A kali A kali A kali dan seterusnya kali A sebanyak M dikurang N faktor, maka sama dengan A pangkat M dikurang N. Maka sifat pembagian bilangan berpangkat dapat kita simpulkan A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Untuk memahami sifat yang kedua ini, perhatikan contoh berikut. 1. 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 3 itu sama dengan 5 pangkat 4 dikurang 3 sama dengan 5. Yang kedua, 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat negatif 5 sama dengan 3 pangkat 7 dikurang negatif 5 sama dengan 3 pangkat 7 ditambah 5 sama dengan 3 pangkat 12. Yang ketiga, 4 pangkat negatif 3 dibagi dengan 4 pangkat negatif 5 sama dengan 4 pangkat negatif 3 dikurang negatif 5 sama dengan 4 pangkat negatif 3 ditambah 5 sama dengan 4 pangkat 2. Selanjutnya kita lihat sifat yang ketiga, yaitu sifat perpangkatan. Hasil perpangkat. Bagaimana hasil perpangkatan pada bilangan berpangkat? Perhatikan penjabaran berikut. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Itu kalau kita jabarkan, kita bentuk dalam bentuk perkalian berulang, maka menjadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 sebanyak. Kalau 2 pangkat 3 nya sendiri, kalau kita jabarkan jadi 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 faktor dikali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 faktor. Maka sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali 2 faktor. Sama dengan 2 pangkat 6. Jika A bilangan rasional serta M dan N bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A kali A kali A sebanyak M faktor kali A kali A kali A sebanyak M faktor sebanyak N faktor. Jadi bentuk yang seperti ini, bentuk yang ini, dan seterusnya banyak bentuk seperti ini sebanyak N faktor. Maka sama dengan A kali A kali A sebanyak M kali N faktor. Maka sifat perpangkatan bilangan berpangkat dapat kita simpulkan jadi A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M kali N. Untuk memahami berikut, perhatikan contoh berikut. Contoh itu 6 pangkat 2 dipangkatkan 4, maka sama dengan 6 pangkat 2 kali 4 sama dengan 6 pangkat 8. 2. 11 pangkat 3 dipangkatkan negatif 2 sama dengan 11 pangkat 3 dikali negatif 2 sama dengan 11 pangkat 6. Yang ketiga, 2P pangkat negatif 4 dipangkatkan 3. Nah, perlu diingat bentuk seperti ini, 2-nya tidak dipangkatkan dengan negatif 4. Maka bentuk perkalian berulangnya menjadi 2P pangkat 4 dikali 2P pangkat 4 dikali 2P pangkat 4. Dari bentuk seperti ini, maka 2-nya dikelompokkan jadi 1 dan P
pangkat 4-nya dikelompokkan jadi 1, maka bentuknya akan menjadi 2 kali 2 kali 2 dikali P pangkat 4 dikali P pangkat negatif 4 dikali P pangkat negatif 4. Bentuk yang ini 2 kali 2 kali 2 ini menjadi 2 pangkat 3, sedangkan P pangkat negatif 4 P pangkat negatif 4 P menjadi P pangkat negatif 4 dikali 3, maka menjadi 2 pangkat 3 dikali P pangkat negatif 12, kan dapat ditulis menjadi 2 pangkat 3 P pangkat negatif 12. Atau yang keempat, bentuknya seperti ini. A pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan 729. Tentukan nilai A. Nah, untuk menentukan nilai A, maka bentuk dari 729 ini dirubah bentuknya, disamakan bentuknya menjadi bentuk bilangan berpangkat. Karena di sini ada pangkat 3, maka 729 ini kita ubah menjadi bilangan berulang 3 faktor. Perkalian berulang 3 faktor. Itu maka menjadi 9 kali 9 kali 9. Perkalian berulang 9 kali 9 3 faktor ini dapat kita tulis dalam bentuk bilangan berpangkat menjadi 9 pangkat 3. 9 ini bisa kita rubah menjadi bilangan berpangkat, maka menjadi 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3, maka bentuk ini sudah sama dengan bentuk sini, yaitu A pangkat 2 dipangkatkan 3 itu sama dengan 3 pangkat 2 dipangkatkan 3, bentuknya sudah sama, sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai dari A adalah 3. Sifat yang berikutnya adalah sifat perpangkatan pada perkalian. Bagaimana hasil perpangkatan perkalian dengan bilangan berpangkat? Perhatikan penjabaran berikut. 3 kali 2 pangkat 3 itu sama dengan 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 sebanyak 3 faktor. Kalau kita kelompokkan 3-nya dijadikan 1, 2-nya dijadikan 1, maka bentuknya akan menjadi 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3 faktor dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 faktor. Maka bentuknya ini, bentuk perkalian berulang ini kita rubah ke bentuk perpangkatan, maka bentuknya akan menjadi 3 pangkat 3 2 pangkat 3. Jika A dan B bilangan bulat dan N itu bilangan bulat positif, maka berlaku A kali B pangkat N itu sama dengan A kali B kali A kali B kali A kali B dan seterusnya A kali B sebanyak M faktor. Maka kalau kita kelompokkan menjadi A kali A kali A kali A seterusnya kali A sebanyak M faktor dikali B kali B kali B kali B sebanyak M faktor. Ini kalau masing-masing kita rubah dalam bentuk bilangan berpangkat, maka menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi sifat perpangkatan pada perkalian dapat kita simpulkan untuk A kali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. 3 kali 5 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Yang kedua, 2 kali 4 pangkat negatif 3 sama dengan 2 pangkat negatif 3 dikali 4 pangkat negatif 3. Selanjutnya sifat yang ke-5. Sifat perpangkatan pada pembagian. 3 dibagi 2 dipangkatkan 3 itu sama dengan
3 bagi 2 kali 3 bagi 2 kali 3 bagi 2 sebanyak 3 faktor. Kalau 3 dan 2 nya kita masing-masing kita kelompokkan, maka akan menjadi 3 kali 3 kali kita sebanyak 3 faktor dibagi dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 faktor. Kalau bentuk ini kita rubah menjadi bentuk perpangkatan, maka menjadi 3 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Jika A dan B bilangan rasional serta M bilangan bulat positif dan B tidak sama dengan 0, maka berlaku A dibagi B pangkat M itu sama dengan A bagi B kali A bagi B kali A bagi B dan seterusnya kali A bagi B sebanyak M faktor. Maka dapat kita kelompokkan A dan B nya menjadi A kali A kali A kali A dan seterusnya kali A sebanyak M faktor dibagi B kali B kali B kali B dan seterusnya kali B sebanyak M faktor. Kalau bentuk seperti ini, bentuk A dan B nya ini kita jadikan bentuk perpangkatan, maka menjadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Maka sifat perpangkatan pada pembagian dapat kita simpulkan A bagi B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Untuk memperjelas, perhatikan contoh berikut. 1. 3 bagi 5 pangkat 4, maka sama dengan 3 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 4. Yang kedua, 2 bagi 4 di pangkat negatif 3, maka sama dengan 2 pangkat negatif 3 dibagi 4 pangkat negatif 3. Berikutnya adalah kita masuk ke pelajaran yang kedua, yaitu bilangan bulat dengan pangkat bilangan bulat negatif. Berikut merupakan bentuk bilangan berpangkat bulat positif menurun, pangkatnya berkurang 1. Pertama, 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Yang kedua, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Yang ketiga, berikutnya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kalau 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jika bentuknya terus diteruskan, maka akan diperoleh 2 pangkat 0 itu sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. 2 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per 2. 2 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 2 per 2 sama dengan 1 per 4. Maksudnya 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 4 sama dengan 1 per 8 dan seterusnya. Dari penjabaran di atas, bentuk-bentuk ini dikenal sebagai perpangkatan bilangan bulat negatif dan perpangkatan 0. Secara umum, bilangan berpangkat bulat negatif dan 0 ditentukan sebagai berikut. Sifat yang keenam, bilangan rasional. A bilangan rasional untuk A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat, maka untuk A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N atau 1 per A pangkat negatif N itu sama dengan A pangkat N. Kita lihat contoh. 1. 5 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1 per 5 pangkat 3. 2. 1 per 7 pangkat negatif 5 sama dengan 7 pangkat 5. Sifat yang ke-7, A bilangan rasional dan A tidak sama, maka berlaku bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1. Artinya setiap bilangan apabila dipangkat 0. Contoh 1.
10 pangkat 0 sama dengan 1, 129 pangkat 0 sama dengan 1, maka X pangkat 0 sama dengan 1. Jadi setiap bilangan apabila dipangkat 0 nilainya adalah 1. Sifat ke-8, untuk setiap A bilangan rasional, A pangkat 1 sama dengan A. 10 pangkat 1 sama dengan 10, 129 pangkat 1 sama dengan 129, X pangkat 1 sama dengan X. Jadi untuk bilangan jika dipangkat 0 maka nilainya adalah 1. Untuk A nya tidak boleh sama dengan 0, karena kalau 0 pangkat 0 maka tidak terdefinisi. Jadi sekali lagi, untuk setiap bilangan kecuali 0, jika dipangkat 0 nilainya adalah 1. Begitu juga untuk setiap bilangan apabila dipangkat ke 1 maka nilainya pasti bilangan itu sendiri. A pangkat 1 sama dengan A. 10 pangkat 1 nilainya 10, 129 pangkat 1 sama dengan 129, X pangkat 1 sama dengan X, dan seterusnya. Sekarang yang ketiga, pembelajaran yang ketiga yaitu pecahan berpangkat bilangan bulat. Kita telah mengetahui bahwa pecahan adalah bilangan dalam bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat, B-nya tidak boleh sama dengan 0. Bagaimana jika pecahannya dipangkatkan dengan bilangan bulat? Untuk menentukan hasil pecahan yang dipangkatkan dengan bilangan bulat, caranya sama dengan menentukan hasil bilangan bulat yang dipangkatkan dengan bilangan bulat. Contohnya, 3/7 pangkat 5 itu sama dengan 3/7 kali 3/7 kali 3/7 kali 3/7 kali 3/7 sampai 5 faktor. Sedangkan 1/5 pangkat 3 sama dengan 1/5 kali 1/5 kali 1/5 pada keadaan berulang 1/5 sampai 3 faktor atau 3 kali. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.